Teman-teman, seorang gadis hamil yang sedang hamil dikuburkan di dalam kubur. Maka mengetahui apa yang terjadi, jiwamu akan gemetar. Teman-teman, untuk mempelajari pelajaran ini acara Amoj akan tetap bersama kami sampai akhir. Karena ini menjadi pelajaran khusus bagi ibu dan saudara kita. Seseorang bernama Sarfra menceritakan hal ini. Sekitar 5 tahun yang lalu hari ini. Saya termasuk dalam kelompok seperti itu. Siapa yang biasa mencuri? Setelah mencuri kami katakan secara terpisah. Dulu bersembunyi, agar polisi tidak menangkap kita. Suatu kali, setelah merampok bank pada malam hari, saya dan rekan saya langsung melarikan diri. Mereka melarikan diri bersamaku. Tapi saya muncul di mata polisi. Dan polisi mengikuti saya. Saya berlari cepat dan mengubah cara yang berbeda. Dan akhirnya berhasil bersembunyi dari polisi. Lalu saya duduk di bus. Dan mendarat di suatu tempat yang jauh. Saya tidak tahu apapun tentang tempat saya mendarat. Saya hanya khawatir polisi tidak akan menangkap saya. Tempat di mana aku mendarat adalah area yang benar-benar sepi. Tidak ada populasi yang terlihat di kejauhan. Ada kuburan di depan. Jadi saya berjalan dan sampai di kuburan. Bulan tanggal 14 bersinar. Karena semuanya terlihat jelas. Saya pikir saya akan bermalam di kuburan. Saya akan berangkat dari sini besok pagi. Saya adalah pemilik jiwa yang sangat kuat dan hati yang kuat. Saya belum pernah seperti ini. Seperti yang terjadi malam itu. Malam itu saya memutuskan bahwa saya tidak akan melakukan pekerjaan seperti itu di masa depan. Di mana darah kehidupan jatuh. Aku tidak buruk. Saya menjadi buruk hanya dengan belajar bersama teman-teman yang buruk. Adalah, saya pergi ke kuburan di kuburan dan berbaring. Aku punya selendang. Itu cukup tebal. Aku akan tidur dengan selendang menutupi tubuhku. Bahwa aku mendengar suara. Itu suara seorang gadis. Apa yang dikatakannya? Saudaraku, jangan pukul aku. Aku tidak melakukan apapun. Jangan bunuh aku. Aku bukan orang berdosa. Mendengar suara-suara ini, jiwaku bergetar. Aku melepaskan selimut itu dari kepalaku dan mulai mencari. Apa akhir dari petualangan ini? Saat aku melihatnya, Anda berada sekitar 4 hingga 5 anak laki-laki di depan saya. Siapa yang menyeret gadis itu menuju kuburan? Salah satu dari mereka berkata anak laki-laki itu. Anda tidak malu sama sekali. Anda telah menghancurkan kehormatan saudara-saudara kami. Kami pengertian. Itu di rumah bibimu. Namun kini diketahui bahwa Tutu sedang berjalan-jalan dengan membawa anak terlarang dan anak haram di dalam perutnya. Seorang anak laki-laki sedang menggendong gadis ini. Dan 4 lainnya sedang menggali kuburan. Setelah menggali kubur, mereka melemparkan gadis itu hidup-hidup ke dalam kubur. Dan mulai menuangkan tanah. Melihat pemandangan ini, indraku melayang. Saya terkejut. Salah satu anak laki-laki berkata, "Cepatlah, seseorang akan melihat." Mereka dengan cepat mengubur gadis itu hidup-hidup di dalam kubur. Dan pergi dari sana. Setelah mengubur gadis itu hidup-hidup di dalam kuburan, mereka semua lari dari sana. Aku segera bangun dari tempatku. Pergi ke dekat kuburan ini. Dan dengan tergesa-gesa orang-orang itu meninggalkan cangkulnya di sana dan melarikan diri. Saya segera mulai menggali kubur lagi. Karena saya melihat bahwa dia dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ini adalah upaya terbaik saya. Bahwa aku membawa gadis ini keluar dari kubur hidup-hidup. Saat teriakan gadis itu terdengar dari dalam kubur. Jadi saya terdorong. Gadis itu masih hidup. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku, agar saya bisa segera menggali kuburnya. Saya bukan orang baik. Dia adalah manusia biasa. Tapi siapapun pasti menggantikanku. Jadi dia akan berusaha mendapatkan gadis yang dikubur hidup-hidup. Saya pikir siapapun. Tidak mungkin begitu tidak bermoral. Sama seperti saudara laki-laki gadis ini. Di manakah rasa kemanusiaan dengan mengubur seseorang hidup-hidup di dalam kuburan? Saya sedang membuka kuburan. Dan saya telah membuat lubang di kubur. Agar oksigen sampai ke gadis itu dengan mudah.
Namun tiba-tiba teriakan gadis ini terdengar. Jadi aku kehilangan nyawaku. Saya pikir dia sudah mati. Aku mencoba mendengar suaranya. Seluruh tubuhku gemetar. Tidak ada suara untuk beberapa saat. Jadi saya kecewa. Tapi keterkejutanku tidak ada habisnya. Ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam kubur. Mulai mendengar. Saya khawatir. Dari mana suara bayi itu berasal? Dan bagaimana kabarnya? Ada seorang gadis di dalam kubur. Lalu dari mana asal anak ini? Saya tidak termasuk orang yang takut. Tapi saat itu saya sangat takut. Sekarang aku juga mendengar suara gadis itu. Artinya, gadis itu masih hidup. Saya sangat takut. Tapi terserah. Saya harus menggali kuburan. Dan gadis itu harus keluar. Aku berada di dalam diriku lagi. Mengumpulkan keberanian. Tapi begitu kuburannya terbuka sepenuhnya. Jadi saya merasa seperti itu. Saat tanah tergelincir dari bawah kakiku. Karena ada bayi yang baru lahir di dalam kubur. Dan gadis itu terbaring di kuburan. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memahaminya. Gadis itu sedang hamil. Dan dia telah melahirkan seorang anak di dalam kubur. Saya berani. Gadis ini dan anaknya. Selendangku dikeluarkan dari kubur. Aku menutupinya di tubuh gadis ini. Kondisi gadis itu berbeda. Dan dia kesakitan. Dan anak itu menangis terus-menerus. Saya tidak mengerti apapun. Apa yang harus dilakukan pada akhirnya? Tiba-tiba sebuah van menabrak saya di jalan raya. Tampak seperti itu. Saya meninggalkan anak dan ibunya dan segera berlari menuju jalan raya. Saya memberi isyarat agar van berhenti. Aku tidak tahu caranya. Tapi bahkan di malam seperti itu, orang-orang itu berhenti. Tapi mereka takut. Aku sudah bilang pada mereka. Saya dan istri saya sedang melewati kuburan. Tiba-tiba, istri saya mulai merasakan sakit di kuburan. Dan itu terkirim. Saya meminta bantuan mereka. Mereka datang sebelum saya untuk mengonfirmasi. Dan melihat gadis dan anak ini memahami seluruh masalahnya. Dan mereka percaya padaku. Salah satu dari mereka berkata seorang wanita. Ketiganya butuh bantuan. Sungguh, orang-orang ini berada dalam kesulitan besar. Orang-orang mobil membantu kami. Dan gadis serta anak itu dibawa ke rumah sakit. Saya mencuri dari bank. Mintalah rekan Anda untuk membagikannya. Jadi mereka memberi saya bagian saya. Aku membawa gadis itu ke tempat ini. Tempat di mana aku dulu tinggal diam-diam. Saat kondisi gadis ini teratasi. Jadi aku menanyakan semuanya padanya. Dia mulai menceritakan kisahnya dan menceritakannya. Bahwa namaku Zalekha. Saya adalah gadis yang baik. Suatu hari tiba-tiba kembali dari kampus. Seorang anak laki-laki mengikutiku. Dan dia memberiku sepucuk surat yang berbunyi. Bahwa dia sangat mencintaiku. Nomornya juga ditulis. Awalnya saya dengan tegas menolaknya. Namun saya tidak tahu mengapa iblis memukuli saya. Dan di saat-saat lemah keras kepala, saya menelepon ponselnya. Dan begitulah cara kami berhubungan dan kemudian mengadakan pertemuan. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki ketika mereka pergi bekerja. Saya akan memanggilnya pulang. Tidak ada seorang pun di rumah. Dalam rayuan iblis, kita melakukan dosa itu. Hal yang seharusnya tidak pernah kita lakukan. Dan saya masih menderita hukuman karenanya. Saat dosa haram anak ini mulai tumbuh di perutku. Jadi aku menceritakan hal ini pada bibiku. Bibiku memberitahuku banyak hal. Tapi mereka harus menyelamatkan kehormatan mereka. Jadi dia membawaku ke dokter. Tapi airnya sudah melewati kepala. Kata dokter, kehamilan tidak bisa dilakukan sekarang. Kalau tidak, gadis itu akan mati. Saya menghubungi orang ini. Dan berkata kirimkan hubunganmu ke rumahku. Jadi dari depan katanya. Saya tidak tahu milik siapa anak ini. Dan aku menyalahkannya. Dan dengan karakter buruk sepertiku, dia tidak bisa menikah sekarang. Masalahnya menjadi serius. Kata bibiku, jika saudara-saudaramu mengetahui hal ini, kamu akan mati.
Bibi memberitahu saudara-saudaraku cerita palsu tentang penyakitku. Dan katanya dia akan membawaku bersamanya. Kata saudara-saudaraku, itu membuat makanan kita delel. Bagaimana kita bisa hidup tanpanya? Kami pergi bekerja di siang hari. Ia mengurus rumah dari belakang. Bibi bilang ini sakit. Kalian menikah. Jika Anda ingin bekerja di rumah. Jadi saya tidak tahu bagaimana bibi saya meyakinkan saudara-saudara saya. Dan membawaku bersamanya ke rumahnya. Putri dan putranya tinggal di rumah bibinya. Dia harus menceritakan keseluruhan ceritanya. Saya menghabiskan 9 bulan kehamilan di sana. Tapi ketika waktu pengiriman saya mendekat. Jadi hari itu kakakku datang ke rumah bibiku. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Mereka menyeretku kembali ke rumah. Dan kemudian membawa kuburan dari sana pada malam hari. Dan menguburkanku di kuburan hidup. Saat aku dikuburkan di dalam kubur. Saya mulai tercekik. Saya mulai berlari. Dan saya meminta bantuan Tuhan. Saya menangis kesakitan. Dan mengerang. Di satu sisi, saya tercekik. Dan di sisi lain saya juga mulai mengalami nyeri kehamilan. Saya dengan tulus bertobat di hadapan Allah. Bahwa saya tidak akan pernah melakukan dosa apapun di masa depan. Dan saya memutuskan untuk tidak berbuat dosa. Dan terus berdoa kepada Allah. Aku bilang aku berpuasa. Berdoa dan menunaikan tahajud. Dan saya tersesat. Ya Tuhanku, beri aku satu kesempatan terakhir. Keluarkan aku dari kubur ini. Saya tidak akan pernah melakukan dosa apapun selama sisa hidup saya. Jika Anda pernah menyukai kebaikan saya, jadi keluarkan aku dari sini saja. Saya tahu saat itu, bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkanku di kuburan pada tengah malam. Tapi saat itu aku memanggil Allah dari hatiku. Dan keyakinan saya sempurna. Orang-orang ini tidak menaruh banyak tanah di dalam kubur. Setelah itu Anda datang pada percobaan pertama. Terjadi pada saya. Jalannya terbuka. Suatu saat aku merasa saudara-saudaraku mungkin telah kembali untuk mengeluarkanku. Karena saat itu tidak ada orang lain di kuburan kecuali dia. Tapi kemudian otakku berhenti bekerja. Sebab waktu kelahiran anak itu sudah dekat. Suatu hal yang aneh. Tidak. Saya terkejut dengan hal ini. Anak macam apa anakku? Siapa yang mengambil nafas pertama di dalam kubur? Orang-orang datang ke dunia. Dan setelah menghembuskan nafas terakhir, mereka pergi ke kuburannya. Tapi kehidupan anak unik ini, awalnya aneh. Siapa yang pertama kali menghembuskan nafas kehidupan di dalam kubur? Aku berjanji pada Allah. Sekarang saya tidak akan pernah melakukan dosa apapun. Dan saya telah benar-benar bertobat dari semua dosa saya. Kami melupakan Tuhan kami. Terlibat dalam dosa. Tapi tidak pernah ada yang melupakan kita. Saya adalah seorang gadis yang putus asa. Disembah dengan baik. Tapi saya tergoda. Lupakan Tuhanmu tapi lihatlah. Jadi bagaimana Allah membantu saya. Dan hari ini aku memikirkan ini. Betapa aku telah tidak menaati Tuhanku yang baik hati. Demi orang yang dituduh melakukan kesalahan. Dia meninggalkanku di tengah jalan. Sarfraz mengatakan Zalekha mulai menangis setelah menceritakan kisahnya. Jadi saya juga berpikir. Semua kejadian ini juga sangat memberi pelajaran bagi saya. Saya juga menjadi bagian dari acara ini. Pada saat yang sama, semua dosaku ada di hadirat Allah. Dia benar-benar bertobat. Dan aku telah memutuskan untuk menikahi Zalekha. Aku memutuskan untuk menikahi Zalekha hanya demi keridaan Tuhanku. Untuk apa itu? Agar Allah mengampuni segala dosa masa laluku. Hari ini saya adalah orang yang berpengetahuan. Saya telah belajar banyak tentang Islam. Istri saya mengajar wanita. Dan dengan karunia Allah kita menjalani kehidupan yang bahagia. Rasakan hari ini, bahwa ada kedamaian di mana-mana dalam hidup. Dan cahaya itu ringan. Subhan Allah, semoga teman-teman terkasih. Bahwa Anda menyukai episode kami hari ini. Jika Anda datang, pertama-tama, keluarga Anda, pastikan untuk membagikan videonya kepada teman dan kerabat. Karena mereka juga akan mendapat pelajaran.
dan kotak komentar dengan berlangganan saluran. Saya pasti akan menulis Allah dan Akbar. Terima kasih.